Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala, pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita, materi kita dari Sirah Nabawiyah yang kita bacakan dari kitab Al-Urjuza Al-Mi'iyah fi Dzikri Hali Ashrafil Bariyah karya Al-Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Pada malam hari ini kita masuk di bait ke-34 dan 35. Kata beliau, "Tsumma 'ala saudata amda abdahu fi Ramadan tsumma kana ba'dahu aqdu ibnati Siddiq fi Syawali." Artinya, kata beliau, kejadian setelah itu, setelah peristiwa Taif yang sudah kita kaji selama beberapa pertemuan, peristiwa berikutnya yang dialami oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam adalah beliau melangsungkan akad nikah dengan seorang perempuan yang bernama Sauda bintu Zam'ah. Sauda bintu Zam'ah pada bulan Ramadan. Kemudian setelah itu Nabi alaihi salatu wassalam melangsungkan akad untuk yang ketiga kalinya bersama dengan putri As-Siddiq di bulan Syawal. Di bulan Ramadan akad nikah dengan Sauda. 1 bulan setelahnya akad nikah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini arti dari baitnya. Dari bait ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, kita bisa mengambil pelajaran bahwa istri kedua yang dinikahi oleh Nabi alaihi salatu wassalam sepeninggal ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha adalah Sauda
Dan ini kata Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, beliau mengatakan wala khilafa baina jami'i ahli al-ilmi bi sirati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah bana bi saudata qabla Aisyah. Kata Ibnu Jarir At-Tabari, saya tidak tahu ada perbedaan pendapat di kalangan para pakar-pakar sejarah yang mengetahui sejarah Nabi alaihi salatu wassalam, ya, bahwasanya Sauda itu lebih dulu dinikahi oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebelum Aisyah. Istri kedua Nabi Sauda, istri ketiganya Aisyah. Nabi menikahi dua perempuan ini jamaah sekalian atas arahan dari seorang sahabiyah yang bernama Khawlah bintu Hakim. Khawlah bintu Hakim, istri dari Utsman ibnu Maz'un. Jadi Khawlah bintu Hakim ini datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam menawarkan, kata beliau, ya Rasulullah, ala tazawwaj, wahai Rasulullah, apakah kamu ingin menikah? Ya, Nabi menjawab, man, dengan siapa? Kata Khawlah, in syi'ta bikran wa in syi'ta sayyiban. Ya, tergantung kamu. Kamu ingin menikahi perempuan yang belum menikah atau dengan perempuan yang sudah menikah, yang mohon maaf janda. Maka Nabi bertanya, famanil bikru, kalau perempuan yang belum menikah sama sekali itu siapa? Khawlah menjawab, ibnatu ahabbi khalqillahi azza wa jalla ilaika Aisyah bintu Abi Bakr. Perempuan yang belum menikah itu adalah anak dari makhluk yang paling kamu cintai, sahabat yang paling kamu cintai, yaitu anaknya Abu Bakar, Aisyah. Nabi bertanya, wa manis sayyib, perempuan yang satunya siapa? Yang perempuan sudah menikah tadi itu siapa? Khawlah menjawab, Saudatu bintu Zam'ah amanat bika wattaba'atka alama taqul. Kalau yang sudah menikah itu namanya Sauda bintu Zam'ah. Dia beriman kepadamu dan senantiasa mengikuti apa yang kamu katakan, ajaran-ajaran yang kamu ajarkan, dia selalu mengamalkannya. Nah, istilahnya Nabi di sini dicomblangin jamaah, dipasibuntukin, dan ternyata dua-duanya diterima oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka tidak ada salahnya kita datang kepada laki-laki, ya, yang sudah siap. Tentu saja yang sudah siap. Kalau belum siap atau ucapannya selalu bilang siap tapi sifatnya belum, ya jangan. Tapi kalau sudah siap lahir dan batinnya, tidak ada salahnya kita katakan, saya punya anak misalnya, ya, saya punya ponakan, saya punya adik, kamu mau tidak nikahi dia? Ya, dan ternyata kalau kita lihat, itu adalah metode terbaik untuk menguatkan ukhuwah. Makanya kita lihat Nabi dengan para istrinya, ya, itu Nabi dengan para sahabatnya, afwan, itu saling menikahi. Contohnya Nabi dengan Abu Bakar. Abu Bakar sahabat Nabi sekaligus mertuanya. Umar pun demikian, sahabat sekaligus mertua Nabi. Sementara duanya lagi Utsman,
sahabat sekaligus menantu Nabi. Ali sepupu sekaligus menantu Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi saling mengikat pernikahan itu tidak ada yang salah di situ. Kalau bisa kita sudah kenal keluarganya, kenapa harus cari orang yang jauh? Sesama orang sini saja, sesama pengajian kita lihat ini anak muda bagus gini, jadi menantu saja. Ustaz, kalau dekat dulu tenani kulle pulang kampung. Biasa dulu ya pulang muter. Baik, kita lanjutkan. Jadi istri kedua Nabi yang dinikahi adalah Saudah bintu Zam'ah. Beliau dinikahi oleh Nabi alaihi salatu wassalam pada bulan Ramadan. Pada tahun ke-10 setelah kenabian. Tahun ke-10 setelah kenabian. Dan usianya waktu itu ketika dinikahi oleh Nabi alaihi salatu wassalam menginjak usia 5 tambah 55 tahun usianya. Ya, kemudian dinikahi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tergolong tua jamaah ya. Makanya karena usia beliau tergolong sudah, mohon maaf, lanjut usia, beliau ini memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh istri Nabi yang lain dan istri-istri keumuman kaum muslimin. Yaitu apa? Yaitu beliau memiliki sifat isar. Sifat isar, mengutamakan orang lain. Karena Saudah, dia ini memberikan semua jatah-jatah bermalamnya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Dikasihkan, daripada Nabi sama saya, mending Nabi sama kamu. Saya cukup mendapatkan predikat saya adalah istri dari Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang harusnya mereka rebutan, malam ini saya dengan Nabi. Ya, justru dia tidak. Malam saya kamu saja yang ambil. Kamu saja yang ambil. Olehnya beliau termasuk wanita yang mendapatkan keberuntungan di hari akhirat atas perilaku beliau tersebut. Baik, kemudian istri ketiga dari Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Dinikahi pada bulan Syawal tahun ke-10 setelah kenabian, dan usianya ketika dinikahi oleh Nabi adalah 6 tahun kata para ulama. 6 tahun dinikahi oleh Nabi, kemudian tinggal bersama Nabi 3 tahun setelahnya. 3 tahun setelahnya, yaitu usia 9 tahun. Dari pernikahan Nabi dengan Aisyah kita bisa ambil pelajaran bahwa akad nikah itu tidak selalu harus langsung hidup bersama atau langsung, mohon maaf, digauli. Bisa jadi setelah akad langsung pergi kerja suaminya, ya sudah akad masing-masing melanjutkan studinya. Ya, misalnya ini kuliah, dinikahkan saja deh supaya tenana cewek-cewek misalnya setelah dinikahkan ane mau pergi mangir kampusna, ane mau pergi mangir kampusna atau tidak mengapa. Ya, tidak ada yang bermasalah dalam kejadian tersebut. Tapi ini tentunya dikembalikan kepada administrasi negara ya. Gimana? Karena negara kita punya aturan tersendiri terkait dengan pernikahan. Ya, usia minimalnya berapa dan lain-lain. Itu KUA yang paling paham yang begitu. Di antara keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha yang tidak dimiliki oleh istri Nabi yang lainnya, kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar,
Beliau itu adalah istri yang paling dicintai oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Paling dicintai. Kemudian beliau itu adalah satu-satunya istri Nabi yang tidak pernah menikah sebelumnya. Masih gadis ketika dinikahi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, beliau itu afqahu nisaihi alaihi salatu wassalam bal afqahu nisa'il ummah. Beliau adalah wanita yang paling cerdas di antara semua wanita yang pernah ada di umat ini, di umatnya Nabi alaihi salam. Yang paling cerdas, yang paling faqih, yang paling bijak caranya berfikir adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahkan kata para ulama, beliau menguasai 3 ilmu sekaligus. Yang pertama tentu saja ilmu agama, dan termasuk dalam jajaran sahabiyah, bahkan sahabat yang meriwayatkan hadis yang paling banyak dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau juga pakar dalam ilmu tibbun nabawi, atau tib ya secara umum, tib pengobatan ya, kalau sekarang mungkin dokter gitu. Yang ketiga, beliau itu pakar dalam masalah ansabul arab, tentang nasab. Nah, tentang nasab. Nah, nasab ini ilmu yang penting. Bahkan ada anjuran sebagaimana dalam riwayat Al-Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, ada anjuran untuk mengenal nasab kita. Ya, tahu silsilah keluarga kita. Nah, saya mau tanya, ada ndak yang kenal kakek kelimanya? Ada yang tahu kakek kelimanya di sini? Kasih di air kalau kita tahu. Nah, paling pol itu bapaknya kakek tak. Kalau kakeknya kakek tak, tidak mesti. Padahal ada motivasi untuk mengenal, menghafal malah. Ya, ada mengenal dan menghafal. Hafalkan nasabnya siapa, ya. Makanya jangan heran saat ini ketemu di jalan bijan aja, tapi tidak sisi. Ini apa masalah? Bantu kemai, bantu jeng kata anak lakonai, anak nani, keanung pun tuh. Ya. Jadi ada kebiasaan yang bagus dan ini bisa diterapkan ketika Lebaran. Biasanya kita kumpul-kumpul. Nah, tidak ada salahnya ketika Lebaran itu kumpul-kumpul, kita kumpulkan anak-anak kita, sebutkan nasabnya. Kamu anaknya siapa? Siapa nama kakekmu? Nama bapaknya kakekmu, kakeknya kakekmu. Saya berapa bersaudara ini? Nah, sebutkan semuanya. Itu disuruh hafalkan. Ya, disuruh hafalkan. Baik. Kemudian jamaah sekalian, keistimewaan lain yang dimiliki oleh Aisyah adalah Aisyah ini Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu dalam rangka membela Aisyah, karena Aisyah pernah terfitnah, pernah tertuduh berselingkuh, pernah main belakang di belakang Nabi alaihi salatu wassalam, dituduh seperti itu. Bahkan pihak keluarganya sendiri yang menyebarkan isunya, hingga orang sekelas Abu Bakar saja sempat emosi gara-gara ada kerabatnya sendiri yang sudah dinafkahi malah menyebarkan isu fitnah pada anaknya. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu untuk membela Aisyah. Dari situ kita bisa belajar jamaah, ya. Bagaimana kita menghadapi masalah. Hadapilah masalah, apalagi fitnah, gosip miring terhadap kita, sebagaimana Aisyah menghadapinya. Aisyah ketika terfitnah, dituduh melakukan perbuatan tidak senonoh, beliau tidak sibuk membela diri. Beliau justru sibuk untuk memperbanyak ibadahnya kepada Allah, sibuk berdoa kepada Allah, hingga akhirnya Allah yang menurunkan pembelaan kepadanya. Nah, kadang-kadang kita begitu jamaah. Kalau kita tersandung misalnya gosip-gosip miring,
padahal kita tidak melakukannya, tidak melakukan hal seperti yang diberitakan, pusing maki. Tena menitin ropong nabangi, bahkan hati kita dipenuhi dengan sungguh. Andai kapang pasir berita, andai kapang. Akhirnya malas kita beribadah karena pikiran kita terkuras habis di situ. Bagaimana seharusnya bersikap? Fokus saja memperbaiki diri. Kalaupun berita yang tersebar itu cocok, ya itu ajan untuk introspeksi diri. Kalau misalnya berita yang berhembus, yang beredar itu tidak betul, ya buat apa kita marah? Buat apa kita marah? Nah gitu. Itu pelajaran menghadapi masalah. Karena kita pasti ada masalah dengan orang. Sebaik apapun Anda, pasti ada yang tidak suka dengan Anda. Sebaik apapun. Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan baitnya, bait 36. Bait ke-36. Wa ba'da khamsina wa amin tali usri bihi was salatu furidat khamsan bi khamsina kama qad hufidat. Artinya setelah berlalu 50 tahun ditambah 1 tahun, setelah berlalu 51 tahun usia Nabi alaihi salatu wassalam, ya, beliau diperjalankan, beliau diisrakan dari Mekkah ke Baitul Maqdis, dan pada tahun itu pula salat diwajibkan. Salat diwajibkan dengan 5 kali dalam sehari, tapi pahalanya setara dengan 50 kali. Karena salat itu awal kali disyariatkan untuk kita jamaah 50 kali. Namun kemudian Allah kasih keringanan jadi 5 kali. Tapi pahala dari Allah atas karunia Allah, kasih sayang Allah kepada kita, sudah diringankan, pahalanya tetap sama 50 kali itu. Makanya kita ini begitu rugi. Sudah dikurang-kurangi sampai berapa persen itu? 50 ke 5 90 berapa persen? Intinya hampir sisa 5 aja, 40 dikurangi 45. Tapi pahalanya tetap sempurna 50. Nah, itu pun yang 5 masih susah kita kerjakan, padahal sudah diringankan. Sudah diringankan. Baik, materi kita pada malam hari ini, lanjutan dari yang tadi, adalah tentang perkara Isra dan Mi'raj. Perkara Isra dan Mi'raj ini kita akan lebarkan sedikit ya. Tidak apa-apa ya, kita lebarkan sedikit. Jadi Isra Mi'raj ini adalah mukjizat bagi Nabi alaihi salatu wassalam, dan beliau satu-satunya nabi yang mendapatkan mukjizat ini. Ya, sebagaimana kata Al-Imam Ibnu Taimiyah atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan wahia min khususiyati nabiyina Muhammadin falam yaqa li ghairihi minal anbiya war rusuli misliha aw syabihin biha. Ini adalah kekhususan bagi Nabi, khusus untuk Nabi. Tidak pernah terjadi dari Nabi manapun dan Rasul manapun yang sama dengan kejadian Isra Mi'raj ini. Ya, perkara Isra Mi'raj itu adalah perkara yang membuat sebagian kaum muslimin yang hatinya belum mantap dengan iman kepada Allah sampai murtad jamaah, karena tidak masuk akalnya peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Bagaimana bisa ada orang dalam satu malam, bukan 24 jam, cuma satu malam, dari Mekkah
berangkat ke Palestina di negeri Syam, Baitul Maqdis, kemudian setelah itu naik ke langit ketujuh, turun lagi dalam satu malam. Ya, dalam satu malam. Murtad jemaah. Sebagaimana dalam riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kata beliau, tatkala Nabi diisrakan menuju Masjidil Aqsa, asbaha yatahaddatsun nas bidzalik. Keesokan paginya orang-orang mulai sibuk bergosip. Jadi gosip di waktu subuh itu, waktu pagi memang nikmat jamaah. Dari dulu sudah seperti itu. Dari dulu sudah seperti itu. Abar-abar sadalikan balaka, siguntul kiseria cerita. Dari dulu udah begitu. Nah, fartadda nasun, manusia murtad. Ya, padahal mereka sudah beriman. Padahal mereka sudah membenarkan Nabi alaihi salatu wassalam, murtad gara-gara perkara Isra Mi'raj. Sehingga mereka mendatangi Abu Bakar As-Siddiq. Mereka mengatakan, hal laka ila sahibika yaz'umu annahu usriya bihi laila ila al-Baitul Maqdis. Bagaimana menurutmu wahai Abu Bakar tentang temanmu itu, anjo aganmu, Muhammad? Dia mengaku diperjalankan dalam satu malam menuju Baitul Maqdis. Maka Abu Bakar mengatakan, awaqala dzalik, apakah benar dia berkata demikian? Naam. Mereka-mereka yang sudah murtad ini mengatakan, betul, dia bilang begitu. Tenang balik-balik. Abu Bakar kemudian mengatakan, la in kana qala dzalik laqad sadaqa. Kalau dia berkata begitu, kamu tutujinnya. Kalau dia mengatakan demikian, begitulah kejadian yang sebenarnya. Ya. Mereka bertanya lagi, tusaddiquhu annahu dhahaba al-laila ila Baitul Maqdis wa jaa'a qabla an yusbih. Kamu membenarkan dia tampak Korea, padahal dalam satu malam dia ke Baitul Maqdis. Ini kami penganrin dari barik basaka. Sebelum barik basaknya kami penganrin ni. Masa tampak kau? Abu Bakar menjawab, na'am, inni la usaddiquhu fima huwa ab'adu min dhalik. Usaddiquhu bi khabari as-sama'i fi buduwatin aw ruhatin. Falidhalika summiya Abu Bakr As-Siddiq. Kata Abu Bakar, saya percaya, bahkan saya percaya yang lebih jauh lagi, yang tidak masuk akal lagi daripada itu, saya pasti percaya. Saya percaya dengan turunnya wahyu dari Allah kepada dia, padahal Allah dengan dia itu jaraknya tidak terukur. Allah dengan Nabi kita tidak terukur jaraknya. Allah di atas arsy, dan arsy itu jauh di atas langit ketujuh. Kalau wahyu saja dari Allah datang kepada Muhammad di waktu pagi, di waktu sore, itu bisa terjadi, apalagi kalau dalam cuma satu malam. Nah, itulah sebabnya kenapa Abu Bakar disebut As-Siddiq, karena peristiwa ini jemaah. Karena peristiwa ini. Kemudian Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, beliau mengatakan, wa qad ikhtalafa as-salafu bihasab ikhtilaf al-akhbar al-warid fil Isra wal Mi'raj. Faminhum man dhahaba ila anna al-Isra wal Mi'raj waqa'an fi lailatin wahidah fil yaqadha bi jasadin nabi wa ruhihi ba'da al-mab'ats. Jadi kata Al-Imam Ibnu Hajar ada khilaf terkait dengan berita Isra Mi'raj. Namun yang betul adalah Nabi itu betul-betul Isra Mi'raj bersamaan dengan jasadnya. Ada pendapat yang mengatakan cuma ruhnya saja, jasadnya tetap ada di mana, Pak? Tetap ada di Mekah. Yang diperjalankan itu cuma ruhnya, kayak orang mimpi lah. Kalau itu ya bisa dipercayalah.
Misalnya kita tidur di sini, bayangan kita di Malino, bisa seperti itu. Nah, tapi para ulama mengatakan yang betulnya adalah secara sadar, jasad dan ruhnya sama-sama berangkat. Kalian nasikan ruh Nabi sama-sama berangkat dari Mekah menuju Palestina, kemudian naik ke langit ketujuh, kemudian kembali lagi ke Mekah. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Ya, pendapat jumhur ulama dari muhaddisin dan fuqaha, ahli hadis dan pakar fikih. Baik. Kemudian dalam peristiwa Isra Mi'raj sebagaimana yang sudah kita tahu, jadi kisahnya panjang, saya tidak akan menyebutkan kisahnya karena kita biasanya sudah pernah dengar. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, amma ru'yatuhu, adapun nabi-nabi yang dilihat oleh Nabi kita, Nabi Muhammad ketika Mi'raj naik ke langit. Langit pertama ketemu dengan Nabi ini, langit kedua ketemu dengan Nabi ini, ya. Langit ketiga ketemu dengan Nabi ini. Mereka yang dilihat oleh Nabi itu adalah ya arwahuhum musawwaratun fi suwari abdanihim. Yang Nabi lihat adalah ruhnya, tapi ruh yang sudah dibentuk seolah-olah seperti jasadnya. Karena para nabi itu aslinya sudah meninggal, sudah berada di dalam tanah. Jadi siapa yang melihat Nabi ketika naik ke langit? Ruhnya yang diwujudkan, yang digambar seolah-olah orangnya langsung. Kecuali siapa Pak? Nabi Isa alaihi salam. Karena Nabi Isa memang ada di langit, belum mati, nanti turun ke dunia kapan? Fi akhir zaman, di akhir zaman. Ada yang tahu Nabi di langit pertama ketemu siapa? Nabi Adam alaihissalam. Kemudian langit kedua ketemu sama siapa? Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Di langit ketiga ketemu Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat ketemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima ketemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Di langit ketujuh ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Atau ada juga mengatakan Ibrahim di langit ke-6, Nabi Musa yang ke-7. Nah, ketika ketemu Nabi Musa inilah ya Nabi Musa mengatakan apa? Kembali. Saat sudah menerima perintah sholat yang 50, Nabi Musa katakan apa? Ya, inna ummataka la tastati' khamsina salata kulla yawmin. Umatmu tidak akan sanggup. Kalau 50 ini umatmu tidak sanggup. Umatmu tidak sanggup. Kenapa Nabi Musa berkata demikian? Wa inni wallah qad jarrabtu an-nasa qablak. Karena demi Allah saya sudah coba terapkan di umat-umat sebelum umatmu. Tidak ada yang sanggup. Tidak ada yang sanggup. Farji' ila rabbika fas'alhu takhfifa li ummatik. Karena umat sebelum umatmu saja tidak sanggup, apalagi umatmu. Maka kembalilah kamu kepada Allah, naik lagi, mintalah keringanan. Akhirnya diringankan jadi berapa? 5. Jadi ini 5 betul-betul sudah diringankan. Sudah diringankan. Itu pun masih banyak yang ngeluh tak liwat jahi. Jadi kisahnya agama Maria ngasih kali seminggu, sekali sebulan, ada juga sekali setahun. Kita 5 kali sehari. Tenoko sanggup. Demi Allah ini sudah yang paling ringan jamaah. Pahalanya paling maksimal. Baik, kita ambil beberapa pelajaran yang bisa kita pelajari dari kisah Isra Mi'raj ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Pelajaran pertama dari peristiwa Isra Mi'raj, kata para ulama, lam yarid fi tahdid tarikh al-Isra wal Mi'raj.
tidak ada riwayat yang valid yang menentukan secara pasti kapan terjadinya Isra dan Mi'raj. Tidak ada satupun riwayat yang jelas menunjukkan hal itu. Sehingga karena tidak ada riwayatnya, banyak pembicaraan tentang kapan Isra Mi'raj itu terjadi. Kapan Isra Mi'raj itu terjadi? Karena tidak adanya kejelasan juga, kata para ulama, anna lailatul Isra wal Mi'raj laysat laha afdaliyatan ala sairil layali fil amal. Itu menjelaskan bahwa pada malam Isra dan Mi'raj tidak ada keutamaan khusus untuk melakukan amalan-amalan tertentu. Tidak ada. Sama aja dengan malam-malam yang lainnya. Ya. Fala yushra'u fi tilkal laila mazidu ibadatin sawa'un akana tilkal ibadah salatan aw umratan aw sadaqah. Tidak disyariatkan apakah itu salat, apakah itu umrah, apakah itu sedekah. Saya mau sedekah ini karena ini malam-malam Isra Mi'raj, saya sedekah. Ya, walaupun sedekahnya sudah insyaallah diterima sebagai pahala sedekah, tapi tidak lebih daripada sedekah yang di malam-malam yang lain. Sama aja. Ya, sama aja. Al-Imam Al-Qastalani, namanya unik ya, baru dengar ya. Qastalani, ulama Syafi'iyah. Qastalani, penulis kitab Al-Mawahibul Laduniyah. Al-Mawahib Al-Laduniyah. Kata beliau, wa amma lailatul Isra falam ya'ti fi arjahiyatil amali fiha hadits sahihin wala dhaif. Terkait dengan malam Isra, tidak ada satupun amalan yang dirojihkan. Tidak ada. Tidak ada satupun hadis yang sahih, bahkan hadis yang dhaif yang menjelaskan amalan tertentu di malam Lailatul Isra. Tidak ada. Ya, hadis dhaif pun tidak ada. Walidzalika lam yu'inha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ashabihi. Maka atas dasar itulah Nabi tidak memperjelas kepada para sahabatnya tentang malam itu. Wala an yanha ahadun minas sahaba bi isnadin sahih. Dan tidak ada satupun sahabat yang mengkhususkan malam tertentu dengan malam Isra dan beramal dengan amalan khusus dengan sanad yang sahih, ya, tidak ada. Wala sahha ila al-an wala ila an taquma as-sa'ah fiha syai'. Tidak ada yang sahih sampai sekarang, sampai hari kiamat pun tidak akan ada riwayat yang menjelaskan hal itu. Ya, adapun yang mengatakan ada amalan tertentu di malam Isra Mi'raj, kata beliau, kalau ada yang mengatakan itu, fa inna maqalahu min kayyisihi, yang mengucapkan itu berasal dari pikirannya sendiri, kecerdasannya sendiri, limurajjahin, karena adanya faktor penguat, ya dhahara lahu ista'nasa bihi, yang dinampakkan untuk dia dan dia merasa kayaknya saya beramal dengan ini karena ada dalil ini, saya beramal dengan ini. Nah, itu. Namun ada riwayat yang menjelaskan khusus tentang Isra Mi'raj, tidak ada. Ya, tidak ada. Bahkan ulama Syafi'i mengatakan sampai hari kiamat pun tidak akan pernah ada. Ya. Sampai hari kiamat pun tidak akan pernah ada. Makanya Nabi tidak pernah jelaskan, tidak ada satupun riwayat juga, ya, tentang hal tersebut. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wala syuri'a lil muslimina takhsisul lailati allati yadhunnu annaha lailatul Isra biqiyamin wala ghairihi. Ya, kaum muslimin tidak boleh mengkhususkan malam itu dengan ibadah tertentu. Ya, tidak boleh.
ya, dengan qiyamul lail ataupun yang selainnya. Beda kalau setiap malam memang dia suka qiyamul lail. Kebetulan malam itu misalnya bersamaan dengan Isra Mi'raj, nah, itu tidak ada masalah. Tapi kalau dia khususkan ini malam Isra Mi'raj, saya sholat deh karena begini nanti pahala saya dilipat gandakan begini, nah, itu yang begitu tidak ada, ya, tidak ada yang seperti itu. Ini pelajaran pertama jemaah. Pelajaran kedua, mereka yang mendustakan Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan murtad ketika mendengarkan berita Nabi Isra Mi'raj, mereka itu salah memahami hakikat dari Isra Mi'raj. Mereka lupa tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Isra. Al-Qur'an surah Al-Isra, ya, ayat yang berbunyi subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Itu ada ayatnya surah Al-Isra. Mereka salah memahaminya bagaimana jamaah? Mereka menganggap itu tidak mungkin terjadi untuk Nabi. Tapi mereka lupa, Allah kan katakan asra, kami memperjalankan. Yang memperjalankan Nabi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi, ya, lam yansubir rasulu al-isra ila nafsihi. Nabi tidak pernah mengatakan Isra itu gara-gara perbuatan saya, gara-gara kehebatan saya, gara-gara karunia saya. Enggak. Tapi Allah, ya, tapi Allah. Innama yut'an fi qudratillahi subhanahu wa ta'ala wa laysa fi qudratir rasul. Sehingga mereka mendustakan Nabi karena mereka menggugat kudrah Allah, kemampuan Allah. Mereka lupa dengan kemampuan Allah. Dipahami yang kedua ini? Jadi kenapa mereka tidak percaya sama Nabi? Karena dia mengira Isra Mi'raj ini murni kekuatan Nabi. Tidak mungkinlah kamu sama dengan saya, sama-sama dua kaki ini, mana pun tegam malarindung, apapun mau pakai, tidak mungkin kamu bisa sampai di Palestina 1 bulan baru sampai. Mereka lupa bahwasanya Nabi sampai ke sana ada Rabb yang maha mampu atas segala sesuatu. Itu yang mereka lupakan. Itu yang mereka lupakan. Makanya pertemuan lalu kita sebutkan keimanan terhadap rububiyah Allah akan melahirkan uluhiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita yakin Allah itu maha mampu atas segala sesuatu, kita itu akan lebih tenang dalam beribadah. Misalnya berdoa, kenapa kita enggan dalam berdoa? Karena kita sudah merasa mustahil doa itu akan terwujud. Mustahil doa itu akan terwujud. Tapi kita lupa Allah itu maha mampu atas segala sesuatu. Kalau kita yakin Allah maha mampu, apapun doa kita Allah akan ijabah, kita tidak akan ragu-ragu untuk berdoa. Tapi kalau ragu kita tentang kekuatan Allah, jangan salahkan diri kita. Jangan salahkan Allah, salahkan diri kita. Doa kita juga biasa-biasa aja. Bahkan dibilang berdoa saya, doa, selalu doa. Karena tidak percaya dengan kemampuan Allah Azza wa Jalla. Pelajaran yang ketiga, peristiwa Isra Mi'raj ini tergolong khariqul adah. Khariqul adah itu adalah sesuatu yang menembus batas kebiasaan. Namanya khariqul adah. Olehnya kata para ulama seperti Al-Imam Ibnu Hajar, beliau mengatakan wa jami'u ma warada min syaqqis sadr wa istikhrajil qalbi wa ghairi dhalik min al-umur al-khariqah lil 'adati mimma yajibu at-taslimu lahu duna at-ta'arrud li-sarfihi an haqiqatihi
li salahiyatil qudrati fala yastahilu syai'un min dzalik. Kata Imam Ibnu Hajar, semua yang sifatnya khariqul adah, di luar logika, kalau kita ya, di luar logika, di luar kewajaran, seperti Nabi dibelah dadanya kemudian tertutup lagi, hatinya dikeluarkan kemudian dicuci kematun baju disasa, ya. Begitu pula tentang Isra Mi'raj ini, kata beliau itu namanya khariqul adah. Bagaimana cara kita menyikapi yang begini? Caranya adalah yajibut taslim, tarima mimangi, terima saja, imani saja, imani saja, dunat ta'arrud, tanpa perlu ya dipalingkan dari maknanya, tanpa perlu dicocok-cocokkan dengan logika kita. Misalnya tadi dikeluarkan hatinya, tidak mungkin, pasti masuk nenek tidak usah, terima saja, yakini saja, ya, karena Allah Maha mampu mewujudkan apa yang menurut kita tidak bisa. Namanya khariqul adah. Makanya pembahasan tentang karomah itu sama seperti khariqul adah. Tahu karomah, Pak? Karomah, pernah dengar karomah? Karomah para wali, pernah dengar? Iya, itu namanya khariqul adah. Bisa saja demikian. Tapi yang jelas yang namanya karomah itu dia tidak dipertontonkan. Nah, kalau ada yang mempertontonkan begini-begini, ya, itu karomahnya nanti dipertanyakan. Ya, misalnya ada wali ditabrak mobil, mobilnya yang penyok, bukan dia. Bisa saja demikian. Tapi ini lagi-lagi apa? Itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena orang itu yang hebat. Itu khariqul adah. Yang keempat, sudah habis ini. Baik, sudah habis ya, Ini yang bisa kita bahas. Insyaallah nanti kita lanjutkan pelajaran-pelajaran yang terkait dengan Isra Mi'raj. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita ketemunya nanti 2 bulan lagi berarti ya. Iya. Habis Ramadan.